Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam karena bagian dari tolong-menolong sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Hutang dapat membawa pelakunya ke surga karena niatnya untuk menolong sesama manusia serta memberi keringanan bagi orang yang berhutang. Namun hutang juga dapat membawa pelakunya ke neraka manakala ketika berhutang berniat tidak mau melunasinya. Berikut adalah bahayanya bila tidak mau melunasi hutang. Pertama, jika meninggal dan belum melunasi hutang, maka ia akan terhalang dari masuk surga meskipun mati syahid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Orang yang meninggal sekalipun ia meninggal dalam keadaan syahid, masih bisa terhalang dari masuk surga apabila masih memiliki hutang. Padahal semua dosa dari orang yang mati syahid akan diampuni. Rasulullah bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh menderita bagi orang yang tidak pernah sholat, ditambah lagi tidak mau melunasi hutang. Kedua, orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Munawi mengatakan, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang mengambil harta manusia lalu dia berniat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, hutang membuat pelakunya mendapat kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup." Bagi yang terpaksa berhutang karena darurat, tidak perlu khawatir, karena jika memang terpaksa dan berniat membayar, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutangnya di dunia." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutangnya, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Keempat, meninggal dan masih ada hutang enggan disolati. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan satu jenazah. Beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lainnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatilah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah ketiga. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatilah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada, 3 dinar. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian ini. Kemudian Abu Qatadah berkata,
"Wahai Rasulullah, sholatkanlah dia, biar aku yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau mensolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya, atau dia melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi hutang. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan dosa, dari beratnya hutang, dan dimudahkan dalam melunasi hutang.